Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Mastini, NIM 2211041056, kelas 1C, mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian materi untuk memenuhi tugas konsep dasar pendidikan anak usia dini. Adapun 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada kelembagaan PAUD, yang kedua ada pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang ketiga yaitu layanan PAUD berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja dimulai untuk materi yang pertama tentang kelembagaan PAUD. Kelembagaan PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga pendidikan PAUD memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang diselenggarakan oleh pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan para orang tua. Banyak lembaga pendidikan anak usia dini saat ini yang berlomba-lomba dalam melaksanakan program pendidikan anak usia dini. Lembaga tersebut bersaing menjadi lembaga yang terbaik dan paling diminati oleh masyarakat untuk memasukkan anaknya ke dalam lembaga tersebut. Adapun bentuk dan jenis satuan pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu ada Taman Kanak-kanak atau RA. Taman Kanak-kanak merupakan bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4-6 tahun secara terstruktur. Terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. Pendidikan di TK bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis. Adapun pengelolaan kegiatan di TK terdiri dari tenaga kependidikan, peserta didik, serta pengelolaan administrasi. Yang kedua yaitu kelompok bermain atau KB. Merupakan bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain memenuhi hal-hal seperti yang pertama adanya kurikulum, adanya peserta didik, adanya tenaga pendidikan, dan adanya sarana-prasarana administrasi. Yang ketiga yaitu ada TPA, tempat penitipan anak. TPA merupakan bentuk satuan PAUD pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu, selama orang tua berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau karena hal lain. Penyelenggaraan TPA harus memenuhi yang pertama ada peserta didik, tenaga pendidikan, kurikulum, tempat belajar, serta administrasi. Kemudian yang terakhir ada SPS atau Satuan PAUD Sejenis. SPS atau Satuan PAUD Sejenis ini adalah bentuk satuan PAUD selain Taman Kanak-kanak, kelompok bermain, dan TPA yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, layanan anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu
kedua tentang pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada anak usia dini diatur dalam yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, yaitu tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ada 6 prinsip dalam penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Yang pertama adanya ketersediaan layanan penyelenggaraan. Ketersediaan layanan penyelenggaraan diarahkan untuk menampung anak usia dini, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh PAUD. Yang kedua yaitu ada transisional yang terarah, yang digunakan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan keberhasilan stimulasi pada anak usia dini untuk menyiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama ini mengutamakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga terkait, masyarakat, perseorangan agar terjalin hubungan yang saling mendukung dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara PAUD dan SD kelas awal. Yang selanjutnya ada kekeluargaan. Kekeluargaan dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuh kembangkan sikap saling asah-asih dan asuh. Yang kelima yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian prinsip penyelenggaraan PAUD yang terakhir yaitu pembinaan berjenjang. Pembinaan berjenjang ini dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pemilik atau pengawas PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu layanan PAUD berkebutuhan khusus. Adapun pengertian dari anak berkebutuhan khusus, yaitu merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Adapun ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, kontak mata tidak fokus. Umumnya, ciri-ciri anak dengan kondisi kebutuhan khusus memiliki kontak mata yang tidak fokus. Saat kita memandang kedua matanya, ia dengan cepat akan memalingkan pandangannya. Yang kedua ada lebih suka menyendiri. Menurut para ahli, anak dengan kebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. Mereka tidak suka bersosialisasi dengan orang di sekitarnya, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Anak berkebutuhan khusus, beberapa anak merasa nyaman dengan dunianya sendiri. Yang ketiga yaitu emosional. Meski anak-anak yang berkebutuhan khusus suka menyendiri, anak ini juga suka emosional. Para ahli menyebutkan jika anak ini memiliki psikologis yang emosional, di sini bukannya lebih mudah marah, melainkan juga lebih mengarah pada perasaan kesepian, depresi, merasa berbeda, merasa tidak bisa seperti teman-temannya, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu kesulitan berkomunikasi. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah anak ini kesulitan berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi ini bisa terjadi karena kelainan fisik pada anak atau karena memang anak kesulitan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Kesulitan berkomunikasi pada anak berkebutuhan khusus ini terjadi karena tumbuh kembang anak yang mengalami keterlambatan. Adapun beberapa sebutan atau label yang diberikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus yaitu anak cacat atau defek,
anak-anak berkelainan atau eksepsional, tuna atau ketidakmampuan atau disability. Yang keempat yaitu berkebutuhan khusus atau special needs. Adapun selanjutnya yaitu ada di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tunarungu atau wicara, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, dan tunanetra. Dalam bahasa internasional disebut gangguan wicara atau tuli atau gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan emosi SOS, gangguan fisik dan kesehatan, dan gangguan penglihatan. Untuk penjelasannya, untuk tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya, baik sebagian ataupun keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Yang kedua ada tunagrahita, yaitu atau Down syndrome. Anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata. Yang ketiga ada tunalaras, yaitu anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Yang keempat ada tunadaksa. Tunadaksa yaitu anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, ataupun tulang. Yang terakhir yaitu tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya, baik sebagian ataupun menyeluruh. Yang selanjutnya ada pun jenis-jenis disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab 2 Pasal 4. Yang pertama ada penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya aktivitas gerak, antara lain amputasi, lumpuh, kaku, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyandang disabilitas intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Yang ketiga ada penyandang disabilitas mental. Yang keempat ada penyandang disabilitas motorik. Adapun berdasarkan sifatnya ada disabilitas temporer dan ada disabilitas permanen. Pendidikan yang cocok digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu adanya pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pembelajaran di lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Implikasi terhadap layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus ada tidak diskriminatif, memperhatikan kebutuhan peserta didik, lingkungan dan fasilitas yang aksesibel, kerjasama tim, peran serta orang tua, serta sistem hukum. Peran guru dapat mengenali seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus atau dapat menerima dan menggabungkan anak berkebutuhan khusus tersebut dalam kelas. Diberikan layanan yang inklusif berdasarkan karakteristik kebutuhan individualnya. Guru mencari info yang tersedia terhadap orang tua, dokter, ahli setempat, jumlah referensi, serta menemukan apa yang akan dilakukan untuk menolong memberi akses layak bagi anak tersebut. Cara menanganinya, yang pertama itu orang tua harus lebih terbuka pemikirannya, lakukan pengawasan sejak dini, serta berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Adaptasi dengan anak, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak, mengajarkan anak untuk mengeksplorasinya, tanamkan kemandirian sejak dini, ikuti saran dari pakar atau dokter, dan ikutkan anak pada terapi. Pilihlah sekolahan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.